Benar sekali bahwa pada saat kita semua tengah berjuang menangani dan memerangi pandemi virus corona, ada satu permasalahan juga yang perlu dipikirkan oleh pemimpin-pemimpin negara di dunia ini, yaitu soal ancaman risiko krisis utang global. Karena apa? Satu, perekonomian lumpuh akibat virus corona, penerimaan negara sudah pasti anjlok, tetapi di sisi lain negara harus melindungi masyarakatnya yang terdampak pandemi virus corona sehingga harus spendingnya bahkan lebih besar lagi untuk layanan kesehatan maupun juga stimulus demi melindungi masyarakat dan juga pelaku usaha. Nah, berarti ini ujung-ujungnya tentu saja level utang pemerintahan negara-negara di dunia ini akan meningkat. Nah, jika tidak dimitigasi dengan baik, ini bisa menimbulkan ancaman baru, risiko krisis utang global yang bisa menyebar dari negara-negara maju sampai ke negara-negara berkembang dan semuanya akan merasakan imbasnya. Apa yang perlu kita ketahui? Ini kami sarikan dari laporan The Economist Intelligence Unit. Kita bahas bersama dalam waspada krisis utang. Oke, kita lihat dulu sebenarnya utang di tingkat global itu sebesar apa sih? Bahkan sebelum pandemi COVID-19 melanda, ini tingkat utang di dunia ini memang sudah tinggi karena memang kita tingkat suku bunga acuan di berbagai negara ini terbilang rendah sehingga memang mendorong tingkat utang lebih tinggi. Nah, ini data yang kami ambil dari World Bank dan juga Institute of International Finance bahwa jumlah utang, ini utang pemerintah, utang korporasi maupun juga utang rumah tangga, ini per September 2019 ini jumlahnya 253 triliun dolar Amerika Serikat. Besar sekali. Seberapa besar kalau kita bandingkan dengan PDB global di tahun 2018, ini berarti lebih dari 3 kali lipatnya. Seperti itu level utang global dan ini akan semakin parah akibat pandemi virus corona. Oke, kita lihat dulu utang pemerintah rasionya terhadap GDP-nya berapa besar. Ini data yang kami ambil terakhir dari IMF. Ini data untuk tahun 2018 tentu saja sebelum pandemi dan diperkirakan angkanya akan semakin lebih besar akibat pandemi virus corona. Oke, kita lihat. Ini Jepang misalnya ya, negara maju dengan level utang yang cukup tinggi 237,1% terhadap GDP-nya. Kemudian beberapa negara lain juga di atas 100% level utangnya terhadap GDP. Misalnya Italia 135,5% terhadap GDP, Amerika Serikat 106,9% dari GDP-nya. Dan kemudian kita lihat negara-negara di Uni Eropa, Prancis, Spanyol, Inggris, Jerman juga di kisaran utangnya cukup tinggi terhadap GDP-nya ya. Nah, China juga 50,6% terhadap GDP. Mungkin Anda penasaran Indonesia seperti apa. Data dari IMF ini menyebutkan Indonesia 29,8% terhadap GDP. Ini data terakhir untuk tahun 2018. Nah, diperkirakan menurut The Economist Intelligence Unit ini di sebagian besar negara maju ini memilih belanja atau spending yang lebih besar karena ujung-ujungnya nanti level utang mereka akan lebih tinggi lagi. Mereka lebih memilih jalan ini ketimbang melihat perekonomian mereka hancur berantakan diporak-porandakan oleh pandemi virus corona. Jadi mereka lebih memilih spending lebih besar, risiko utang meningkat lebih tinggi, tetapi daripada berdiam diri berpaku tangan melihat ekonomi hancur berantakan gara-gara pandemi virus corona. Jadi diperkirakan memang tingkat utang level yang kita lihat saat ini akan semakin meningkat di tahun 2020 menurut The Economist Intelligence Unit. Nah, jadi saat ini pemerintahan negara-negara di dunia tidak hanya berjibaku mengatasi pandemi virus corona, tapi juga mereka harus menghadapi risiko tumpukan utang yang semakin menggunung. Ini semua tentu saja akibat virus corona yang menjangkiti dunia. Kita lihat update-nya yang terakhir per 28 Mei 2020, kasus positif di seluruh dunia ada lebih dari 5,7 juta kasus dan sudah merenggut lebih dari 356.000 jiwa, 100.000 jiwa diantaranya ini di Amerika Serikat. Nah, pada saat virus corona ini menjangkiti dunia, menimbulkan begitu banyak korban jiwa, tentu saja pemerintahan negara-negara ini tidak bisa berpaku tangan. Mereka harus mengeluarkan uang atau belanja lebih untuk
mendukung atau mensupport layanan kesehatan di negara mereka yang mungkin pada saat ini kewalahan menangani pasien dari corona. Kemudian juga mereka harus mengeluarkan lebih uang untuk jaring pengaman sosial, social safety net, dan juga untuk stimulus melindungi masyarakat korban pandemi corona yang kehilangan penghasilan dan juga maupun bisnisnya yang gulung tikar. Nah, kita lihat seberapa dahsyat sih dampak virus corona. Nah, IMF ini memperkirakan bahwa perekonomian dunia pada 2020 akibat corona ini akan minus atau terkontraksi 3% dan ini merupakan yang terburuk sejak The Great Depression akibat Spanish flu di tahun 1930 yang lalu. Nah, kita lihat daya rusak dari pandemi virus corona ini seperti apa? Sudah kita lihat hasilnya di perekonomian negara-negara maju ini untuk kuartal 1 tahun 2020. Misalnya untuk China terkontraksi 6,8%. Seberapa parah sih? Mungkin bisa lebih mudah diceritakan bahwa ada sekitar 460.000 bisnis yang gulung tikar, bangkrut, tutup di China akibat pandemi corona. Di Amerika Serikat seperti apa dampaknya? Nah, perekonomian Amerika Serikat ini sama juga seperti China, kontraksinya lebih buruk dari yang diperkirakan oleh ekonom. Jadi lebih dahsyat daya rusak pandemi ini daripada yang diperkirakan oleh ekonom ya. Jadi ekonomi di di Amerika Serikat ini pada kuartal 1 tahun 2020 ini terkontraksi 4,8%. Seberapa parah sih ini? Mungkin bisa diceritakan dengan besarnya data pengangguran mereka yang kehilangan pekerjaan di Amerika Serikat. Totalnya yang kehilangan pekerjaan di Amerika Serikat ada 38,6 juta orang hanya dalam waktu 10 minggu. Jadi lapangan pekerjaan yang dibuka perlahan oleh pemerintah selama bertahun-tahun musnah lenyap begitu saja akibat virus corona. Tiba-tiba mendadak 38,6 juta orang menganggur. Seperti itulah parahnya pandemi virus corona menghantam perekonomian dunia. Dan tentu saja ini pemerintahan negara-negara tidak bisa berpaku tangan. Mereka harus melakukan sesuatu dong untuk meredam daya rusak dari pandemi virus corona ini kan. Misalnya saja ini, kita sudah tahu sejumlah negara termasuk juga Indonesia ini mengeluarkan paket stimulus untuk menghadapi pandemi corona. Ini kita ukur terhadap besarnya GDP mereka berapa besar sih. Ini Jepang, ini data yang terakhir kan 21,1% terhadap GDP. Ini menjadi lebih besar lagi karena Jepang baru saja menambahkan 1 triliun dolar Amerika Serikat stimulus untuk melindungi masyarakat dan juga pelaku bisnisnya dari dampak corona sehingga totalnya menjadi 40% terhadap GDP Jepang. Begitu besarnya paket stimulus yang dikeluarkan oleh Jepang. Nah, Amerika Serikat juga angkanya fantastis. House baru saja menandatangani paket stimulus 3 triliun dolar Amerika Serikat. 3 triliun dolar Amerika Serikat. Dan ini tinggal menunggu di Senat nanti seperti apa. Ini sekitar 13 sampai 14% dari GDP Amerika Serikat. Nah, sementara China ini tetap stimulusnya di angka 500 miliar dolar Amerika Serikat karena China pertimbangannya tidak ingin menambah beban utang lebih besar lagi. Dan kemudian itu sudah kita lihat daya rusak dari pandemi virus corona. Nah, ini dia peringatan dari The Economist Intelligence Unit bahwa kita perlu mewaspadai krisis utang warisan dari corona. Nah, kenapa? Pasalnya ekonomi ini baru diperkirakan bisa pulih ke level sebelum corona melanda itu setidaknya di tahun 2022. Kita tahu vaksinnya belum ditemukan dan belum tahu juga kapan akan bisa diproduksi massal. Second wave sudah terjadi di beberapa negara yang mulai membuka perlahan perekonomian mereka. Kemudian sempitnya ruang pemangkasan belanja. Ini artinya apa? Meskipun mereka sedang cekak keuangannya gitu ya. Pemerintah itu tidak bisa berdiam diri, mereka tetap harus spendingnya besar untuk tadi layanan kesehatan, stimulus, jaringan pengaman sosial sehingga ya mau tidak mau level utangnya akan semakin bertambah banyak, semakin membengkak. Nah, peringatan khusus ini adalah untuk zona Eropa. Kita tahu Eropa pernah terbelit krisis utang 9 tahun yang lalu dan kali ini muncul peringatan waspada nih, krisis utang bisa kembali terjadi di Eropa, terutama untuk 2 negara ini yaitu Spanyol dan Italia. Apa perkaranya? Kita tahu mereka cukup dahsyat terhantam oleh pandemi virus corona, level utangnya tinggi, kemudian aging population, populasinya itu rata-rata sudah tidak produktif lagi, banyak lansianya ya. Kemudian defisit fiskalnya juga, nah dikhawatirkan ini neraca keuangannya riskan.
bisa terbelit krisis utang. Dan kalau krisis utang terjadi di Eropa, ini tentu saja akan menjalar menjangkiti negara-negara maju lainnya dan akhirnya juga akan sampai efeknya ke emerging market. Semuanya secara global akan merasakan imbasnya. Oleh karena itulah ini diingatkan pentingnya untuk pemerintah-pemerintah bisa memitigasi atau juga mengelola risiko utang mereka yang membengkak di tengah pandemi corona sehingga kerusakan yang lebih jauh tidak terjadi lagi. Dan